Halo, selamat datang di Opini Larka. Kali ini kita akan membahas tentang keterkaitan dari sebuah akun media sosial dengan keberlangsungan dari coffee shop. Akun media sosial di sebuah coffee shop itu memiliki peran yang penting karena itu bisa menjadi sebuah cara untuk melakukan promosi dengan membuat konten-konten yang sangat memukau. Bahkan sebuah coffee shop tanpa mengendorse para influencer sekalipun apabila bisa memaksimalkan potensi dari akun Instagram mereka, rasanya bisa-bisa saja membangun awareness yang sangat besar. Karena itulah aku cukup heran dengan beberapa coffee shop yang memprivate akun Instagram mereka. Bukankah akun media sosial itu ada untuk mempromosikan diri mereka, untuk menampilkan seperti apa vibes-nya, untuk memperkenalkan ke orang-orang yang belum kenal tentang coffee shop mereka. Bagaimana kalau akun media sosial mereka di private? Tentu saja orang-orang itu harus follow terlebih dahulu kan. Ya, mungkin memang itu tujuannya sih. Tetapi kan tidak semua orang tahu coffee shopmu itu. Dan media sosial itu adalah sarana untuk memperkenalkan coffee shopmu ke orang-orang yang belum tahu. Karena itulah seharusnya di bisnis apapun, akun media sosial itu rasanya tidak layak kalau digembok. Tapi sekali lagi, beda cerita kalau misalnya brand dari sebuah coffee shop itu sudah besar terlebih dahulu. Ibaratnya mau ada atau tidak ada Instagram, yang datang sudah ramai dan antri berjam-jam, itu tidak masalah. Mau di private atau bahkan tidak punya akun media sosial sekalipun, rasanya juga tetap akan berjalan seperti biasanya bisnisnya. Berbeda cerita apabila sebuah coffee shop yang baru dibuat dan mau sok-sokan di private akun media sosialnya, dan masih terseok-seok mencari pelanggan, apalagi followingnya nol, terus tetap ngeyel nggak mau mengubah akun privat Instagramnya menjadi akun yang tidak private. Bukankah itu salah prioritas ya? Padahal akun media sosial itu kan memang sangat powerful. Ada banyak cerita di luar sana yang coffee shopnya bisa menjadi besar karena akun media sosialnya besar. Bahkan agensi-agensi media sosial itu dibayar mahal untuk mengoptimalkan sebuah akun media sosial agar bisa semakin menjangkau lebih banyak orang kan. Bukankah dengan memprivate akun media sosial itu menentang hukum-hukum digital marketing? Tetapi itu kembali lagi ke Anda sebagai pemilik bisnis yang mau se-eksklusif atau memang mau mengeksklusifkan dirinya dengan memprivate akun. Tetapi dengan catatan, berarti Anda memang sudah tidak butuh awareness. Kalau misalnya masih butuh awareness, ya harusnya tahu dong apa yang harus dilakukan. Masih terkait akun Instagram dan coffee shop juga, ini sedikit di luar dari kebiasaan umum ya. Tetapi aku merasa bahwa saat Anda ingin membuat coffee shop, saat siapapun ingin membuat coffee shop, lebih baik akun media sosialnya itu disiapkan lebih dulu, jauh-jauh hari sebelum eksekusi pembuatan coffee shop. Kenapa begitu? Bukankah biasanya akun media sosial itu baru dibuat setelah coffee shopnya beroperasi atau minimal berbarengan dengan pembuatan coffee shop itu? Kalau misalnya akun media sosial itu dibuat jauh-jauh hari, lantas kontennya mau diisi apa? Nah, ini menarik untuk kita bahas. Kita berkaca ke akun-akun media sosial di Instagram, terlepas dari bisnis coffee shop dulu ya. Ada beberapa akun Instagram yang fokus menyebarkan info lowongan pekerjaan, baik di dunia F&B, baik di dunia programming, di dunia IT, ataupun di berbagai bidang pekerjaan lainnya. Yang awalnya mereka itu benar-benar murni hanya sebagai portal info lowongan pekerjaan. Jadi, awalnya mereka memang men-share secara gratis berbagai info seputar lowongan pekerjaan, dan lama-lama perusahaan-perusahaan yang memang membuka lowongan akhirnya kan mengontak mereka untuk mempromosikan lowongan pekerjaan di akun media sosial tersebut. Harapannya karena akun media sosial lowongan pekerjaan itu sudah besar, pelamarnya juga akan banyak dan memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya itu adalah akun lowongan pekerjaan seputar programmer katakanlah. Ya berarti memang followersnya adalah para programmer yang memang mencari lowongan pekerjaan kan. Karena itu harapannya para pelamarnya menjadi lebih berkualitas. Nah, dari yang awalnya hanya sebagai akun lowongan pekerjaan, apa yang akhirnya mereka lakukan? Kebanyakan akhirnya mereka menjadi startup bootcamp. Itu adalah sebuah langkah jenius di mana bisa saja sejak awal mereka memang merencanakan ingin membuat startup bootcamp, tetapi yang mereka lakukan bukan langsung membuat startupnya, tetapi menciptakan pasar dengan membuat akun media sosial seputar lowongan pekerjaan. Saat pasar itu terbentuk melalui akun media sosial, dan saat mereka juga sudah siap si akun media sosial tersebut secara ekonomi atau secara apapun, secara kesiapan berbagai hal, akhirnya mereka melempar sebuah bootcamp terkait bidang yang senada dengan lowongan pekerjaan
yang mereka selalu iklankan. Itu adalah langkah yang tepat di mana mereka menciptakan pasar terlebih dahulu. Setelah pasar terbentuk, barulah mereka melempar produknya. Apakah itu hanya terjadi di akun media sosial terkait lowongan pekerjaan? Tentu tidak. Contoh lainnya, sebuah akun Instagram yang biasanya membahas seputar buku-buku indie yang mengulas berbagai jenis buku dari berbagai penulis yang awalnya hanya sebatas melakukan diskusi tentang buku-buku tersebut. Setelah akunnya ramai, setelah pasar para pembaca dan penulisnya itu tercipta, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat penerbitan buku secara indie. Itu bisa dilakukan dan karena pasarnya sudah terbentuk, akhirnya para penulis yang memfollow akun tersebut terpicu untuk menerbitkan buku mereka melalui brand dari akun media sosial tersebut. Dan para pembaca yang sudah memfollow akun media sosial terkait buku-buku ini itu sejak lama, tertarik untuk membeli. Karena sekalian akun media sosial tersebut, selain hanya untuk menjadi penerbitan, juga mempromosikan apa yang mereka terbitkan itu. Ekosistemnya sudah terbentuk. Barangkali memang sejak awal, yang membuat akun media sosial terkait pembahasan buku-buku tersebut sudah merencanakan ingin membuat penerbit, sehingga mereka menciptakan pasarnya terlebih dahulu. Atau memang belum terpikirkan sama sekali sejak awal, mereka hanya suka membahas buku-buku tersebut, dan akhirnya karena melihat ada potensi pasar, mereka terjun ke jalur penerbitan indie. Dan ini barangkali bisa diterapkan pada industri coffee shop. Bagaimana caranya? Bukankah akun media sosial coffee shop itu harus membahas si coffee shop, si objek coffee shopnya itu sendiri? Lantas apabila coffee shopnya memang jauh belum dibuat, apa yang bisa dibahas? Nah, ini menarik. Ini justru akan membantu Anda untuk menentukan identitas dari coffee shop Anda tersebut. Katakanlah Anda ingin membuat coffee shop dengan tema street coffee dengan kombi. Akun media sosial yang dibuat bisa saja berupa Anda keliling mencari coffee shop unik menggunakan kombi yang nantinya Anda ubah menjadi coffee shop. Saat konten ngopi keliling dengan kombi itu nanti mendapatkan audiens yang besar, followersnya naik, engagementnya luar biasa, viewsnya juga ratusan ribu per postingan. Nah, itu adalah waktu yang tepat untuk Anda menepi dan akhirnya membuat coffee shop street dengan kombi yang biasanya Anda gunakan untuk keliling. Saat kontennya sudah terbentuk sedemikian bagus dan saat Anda memiliki audiens militan, dan tentu saja Anda sudah menentukan pasar Anda itu seperti apa, rasanya potensi keberhasilan dari coffee shop yang Anda buat itu semakin besar. Atau apabila Anda ingin membuat konsep terkait sebuah coffee shop yang penuh dengan buku-buku sebagai ruang diskusi untuk para pemikir, yang bisa Anda lakukan apa? Pertama-tama mungkin Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk melakukan semacam diskusi terkait berbagai hal yang Anda sukai dan teman-teman Anda sukai di berbagai coffee shop. Jadi membuat semacam klub diskusi, klub buku, atau klub pembahasan terkait sesuatu dan rutin didokumentasikan menggunakan akun media sosial. Jadi konsepnya adalah Anda diskusi dari satu coffee shop ke coffee shop. Saat akun klub diskusi itu mendapatkan audiens yang besar, mendapatkan pengikut yang banyak, dan engagementnya juga luar biasa, akhirnya Anda nanti bisa memberikan pengumuman bahwa setelah keliling coffee shop ke berbagai tempat, Anda memutuskan untuk membuat coffee shop sendiri sebagai ruang diskusi agar lebih fleksibel. Apakah itu bisa berhasil? Kemungkinan besar berhasil karena audiensnya itu sudah didapatkan. Artinya Anda sudah mempersiapkan pasar terlebih dahulu. Setelah mengetahui pasarnya seperti apa, setelah mengetahui kebutuhan-kebutuhan calon pelanggan Anda itu seperti apa, Anda sudah memiliki hasil riset yang sangat luar biasa, yang siap Anda olah dan siap Anda eksekusi. Dibandingkan Anda membuat coffee shop-nya terlebih dahulu, baru mencari pasarnya. Dengan begini, Anda bisa meminimalisir resiko kegagalan dari sebuah coffee shop. Apakah ini pasti 100% akan berhasil? Tentu tidak. Tetapi Anda sudah tahu arahnya akan dibawa kemana setelah mengetahui pasar yang dibentuk dengan membuat media di media sosial tersebut. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk lebih detail mengenai pembuatan media sosial untuk sebuah brand coffee shop? Coba tulis di kolom komentar.